Berarti Oke. udah pernah berkunjung atau belum, Mbak Puspa, ke rumah Pak Dirut? Tetangganya ya, Kak? Sudah tahu nggak tahu? Saat kita mendapatkan dia susah banget bang dapetnya gitu, tapi pas kita udah sama-sama ya nggak komitmen bang, gimana caranya kita bisa bareng-bareng. Tapi nggak juga, karena belum ketemu aja di sana. Iya, kan jauh Sulawesi Iya. soalnya, Bang. Iya. Beda sama di Bandung, kan? Iya, coba kalau ketemu di sono. Tapi ngomong-ngomong masalah jomblo nih, ini berdua udah punya Hmm. pasangan belum sih? Oh iya nih, Mas Radit, coba aku penasaran nih. Waduh. Pak Petra pengen tanya Mas Radit nih. Nah, Kalau saya asalnya dari kota Depok bang Gi. wow, Wah, Depok. sama dong berarti. Iya, satu sama kayaknya sama Bu Anggi. Sama dong berarti. Iya, sama ya. Depok kemana Mas Radit? Ya kalau misalkan sekarang kan bang kondisinya saya kan sudah dapat pacar bang, saya itu menghargai perasaan. Oh, baru bener Bang Oke, Petra. oke. Sekarang gini. Oke, sore ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa karena ini beda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya gue mengundang OJT KC 2019, kalau ini gue mengundang lagi OJT KC 2019 versi gue. Jadi ditemanin oleh co-host gue. Nah ini menarik, kita akan ulik seputar kehidupan mereka, bagaimana kesan duka, suka duka mereka di cabang mereka masing-masing. Oke, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalan diri dulu lah, perkenalan singkat dulu. Mulai dari OJT paling atas, perempuan dulu, ya. Oke, sore semuanya. Kenalin aku Puspa. Saat ini aku diamanahkan sebagai AR Perintis di KCP Trenggalek. Oke, Puspa di KCP Trenggalek. Oke, lanjut, next. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Radit. Saya PMTI dari Sulawesi Barat, kantor cabang Sulawesi Barat. Oke. Jauh sekali. Satu lagi co-host gua, kenalin dulu. Oke, halo semuanya. Saya Anggi Saputri, Customer Service Officer kantor cabang Bandung Suci. Halo. Hai. Oke, dan gua Subuhadi Production atau yang dikenal Novetra Subuhadi sebagai AR kantor cabang Bandung Suci. Oke. Singkat, perkenalan singkat sudah kita lakukan. Sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan. Nggak usah bertele-tele, langsung saja. Puspa di cabang mana, Pus? Di cabang Blitar, Bang. Blitar, oke. Iya, Blitar. Kalau Radit di mana, Dit? Saya kantor cabangnya Sulawesi Barat, Mas. Di Mamuju, katanya. Oke, ini jauh ya. Jadi satu Jauh sekali Pak Petra. Ya. Jadi satu Sulawesi, satu ini. Kebetulan kalau gua sama Anggi kita kan Bandung Suci, Anggi ya. Secabang jadi kita. Oke, ada pertanyaan nggak dari Anggi ke teman-teman dari OJT yang di luar sana nih? Oke, yang bikin penasaran asalnya dari mana nih? Dari masing-masing, dari Mas Radit sama Mbak Puspa, kok bisa penempatannya yang satu di Sulawesi, yang satu lagi di Blitar? Oke. Itu tuh di mana tuh asalnya tuh? Ya, Radit dulu. Kalau saya asalnya dari kota Depok, Mbak Anggi. Wow, Wah, Depok. sama dong berarti. Iya, satu sama kayaknya sama Bu Anggi. Sama dong berarti. Iya, sama ya. Depok kemana Mas Radit? Saya Depoknya di Depok Timur. Wah, deket lah Bang Petra. Di mana tuh, Nggi? 1-2. Depok Timur tuh ya di Depok. Kalau di saya Depok. di Kelapa Dua Mas Radit. Oke, Radit dari Depok ditempatkan saat ini di Sulawesi. Kalau Puspa gimana, Pus? Kalau aku asli Tulung Agung, Bang. Tulung Agung, oke. Tulung Agung tuh mana ya? Iya, iya. Kayak pernah dengar tapi Ya, boleh ceritain dikit nggak? Tulung Agung itu di mana, Pak? Tulung Agung itu sebelah baratnya Blitar, persis 1 jam ke Blitar. 1 jam dari Blitar. Berarti Kampung halamannya Pak Dirut. wow. Jangan-jangan kenal sama Pak Dirut. Tetangganya ya, Kak? Sudah tahu nggak tahu? Oke. Tahu rumah Pak Dirut nggak di mana? Belum tahu. Tahu? Oh, tahu rumah Pak Dirut?
daerahnya aja, tapi Oh, tepatnya daerah. yang mana belum pernah ke sana. Berarti Oke. udah pernah berkunjung atau belum, Mbak Puspa, ke rumah Pak Dirut? Belum, cuma Kan siapa tahu deket pernah ada nih. Jadi panjang ya. Jadi host gue goblok juga nih. Oke, pas ya. pulang kampung ke Tulungagung, kalian ada acara. Iya. Oke. Oke, sekarang kita tanya nih, Nggi. Dari Oke. Radit dulu, dari yang jauh di sana nih. Kan lo OJT 2019, ya let's say sekarang masih OJT gitu ya. Apa hal yang menarik dirasakan seorang Raditya nih di cabang Sulawesi? Boleh dibagikan, Dit? Oke Bang, yang pertama hal yang menarik yang paling saya sukai di kota ini itu makanannya enak-enak Bang. Karena kan Sulawesi itu terkenal dengan makanannya yang daging. Oke. Seperti contoh besar, bahasa serigala mungkin kalau tahu di Makassar, pisang hijau. Nah itu salah satunya. Oke. Itu makanan Bang. Dan juga ini salah satu pengalaman baru di kota Sulawesi, Pulau Sulawesi. Kenapa? Karena kita bertemu dengan orang-orang yang menurut saya ramah banget gitu loh. Karena kan kita pendatang. Orang-orang di sini tuh tahu Bang, kita pendatang. Jadi di sini tuh ada yang bahasa daerahnya tuh tabe. Nah, tabe itu seperti permisi. Dan itu hampir selalu diucapkan saat kita mau melakukan sesuatu. Contoh saya lagi jalan tabe gitu. Contoh orang lain lagi jalan atau lewat depan saya, dia tuh ngomong gitu terus. Menurut saya orang-orangnya ramah dan pemandangannya juga di sini nggak kalah bagus Bang sama yang ada di mana-mana. Oke. Apalagi di daerah. Oke. Kalau Sepertinya menyenangkan sekali ya Bang Petra ya. sepertinya menyenangkan ya, dari ceritanya bagus ya. Pasti kesini. Nah kalau Mbak Puspa gimana tuh pengalamannya, menyenangkannya di Blitar ya, cabang Blitar? Ya, jadi kemarin aku emang sempat training di Blitar, cuma nggak lama Mbak, jadi langsung habis itu dipindah ke KCP Trenggalek, berhubung emang SDM-nya terbatas ya di KCP Trenggalek itu, jadi aku langsung mungkin 1,5 bulan di Blitar, terus aku langsung ke KCP Trenggalek sampai sekarang. Terus kalau Trenggalek sendiri itu kan memang masih satu wilayah sama daerah rumahku ya, jadi hampir sama sih. Cuma emang selama ini aku maksudnya tinggal di daerah ini, ke Trenggalek tuh cuma beberapa kali aja, cuma numpang lewat doang kalau mau liburan ke Pacitan kayak gitu. Oke. Berapa jarak? Berapa lama jaraknya tadi Mbak Puspa? Jaraknya kalau dari rumah ke kantor itu 40 menit. 40 menit ya. 25 kilo. Oke. Itu tapi sekarang ngekos juga, tetap ngekos atau pulang pergi? Berhubung ada pandemi kayak gini, aku jadi ini sih langsung pulang ke rumah karena emang kalau di kos kan kurang ini ya, kurang kondusif. Iya. Berarti sekarang posisinya lagi di rumah nih, Mbak Puspa? Iya, di rumah ini. Alhamdulillah. Di kalau rumah mana berarti? Di Trenggalek berarti ya? Di Tulungagung. Rumahnya di Tulungagung. Tulungagung. Oke. Kalau Mas Radit ini masih di kosan ya? Bukan di rumah. Masih. Seperti bentuknya. Sabar ya, Dit. Iya, bentuknya seperti kosan. Jadi tidak ada yang namanya menggambarkan rumah di belakangnya itu. Iya, Mas Radit. Ya, betul ini kosan. Gak ada suaranya, Dit. Suara lu, Dit. Masa sih? Ada, dia belum ngomong. Suara saya terdengar jelas? Iya, tapi lo belum jawab. Belum jawab. Ini kata Anggi, ini di kosan apa di rumah, Dit? Mas Adit di kosan atau di rumah nih? Di kosan saya, Kak. Sekarang saya di kosan, nggak boleh kemana-mana. Lockdown. Oh iya, oke. Sharing sedikit dong kondisi daerah sana di tengah pandemik seperti ini seperti apa? Ya, jadi Mamuju Bang. Jadi di sini tuh karena ada corona, jadi di sini warga-warganya pada lockdown. Jadi pada di rumah aja, jalanan juga bisa dibilang sepi karena di sini nggak ada kemacetan, otomatis jalanan juga sepi. Paling itu ramai saat lagi cari takjil aja. Dan itu pun kebanyakan mobil karena kan mungkin mereka aware ya terhadap isu yang ada sekarang. Sepi sih Bang. Ya. Kalau dari Trenggalek gimana kondisinya, Bus?
Kalau di sini di daerah Tulungagung Trenggalek sendiri udah termasuk zona merah ya Bang. Cuma kita nggak ada lockdown, belum ada PSBB juga, tapi akses, misal aku nih dari Tulungagung ke Trenggalek itu kan beda kota. Nah itu kalau aku mau masuk ke Trenggalek harus lewat kayak zona desinfektan dulu, jadi aku kendaraan disemprot dulu, terus dicek suhu tubuh kayak gitu. Oke. Harus ada screening dulu. Oke. Nggi, next. Yap. Oke, aku mau tanya dong, kalau misalkan kayak kan kalau Mbak Puspa ini posisinya sudah di rumah ya, sudah berkumpul sama keluarga. Nah, kalau Mas Radit ini kan di kosan nih. Nah, itu tuh rasanya gimana sih? Sedih nggak sih nggak bisa mudik? Karena kan memang kita belum diperbolehkan untuk mudik ya dengan kondisi sekarang. Coba kesan-pesannya anak kosan di kosan yang jauh dari rumah belum bisa mudik, gitu kan? Belum bisa merasakan lebaran bareng keluarga tuh gimana? Oke, perasaannya yang pertama sedih, Mbak. Yang pertama sedih. Nangis nggak? Kalau kan panjang sekali. Kenapa sedih? Karena di momen yang lebaran atau di momen puasa ini mau lebaran, itu kita nggak bisa ketemu sama orang tua. Karena kan kita nggak bisa bohong ya, orang tua itu kan salah satu hal yang kita rindukan saat kita pulang ke rumah. Itu yang pertama sedih. Tapi saya merasa gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap menjaga mereka juga di sini. Kenapa? Karena kalau saat saya pulang, saya nggak tahu saya membawa virus atau tidak. Nah, itu di sisi lainnya. Jadi saya juga di sini bukan berarti saya tidak rindu, tapi dengan saya di sini, berarti saya sayang sama mereka. Saya tidak mau mereka kenapa-napa. Karena nanti saat naik pesawat kan saya nggak tahu apakah saya bisa kena enggak. Wallahu alam kan, nggak ada yang tahu gitu. Berarti Mbak, siap lebaran di daerah Sulawesi berarti ya? Tapi nggak apa-apa, di sini kan banyak kok teman-teman yang lain seperti itu, jadi saya ngerasa senang-senang aja. Paling kita video call aja. Berarti sama lah ya Bang, kayak saya kan walaupun deket Bandung Jakarta, Bandung Depok, tetap di kosan juga. Nah betul, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi kalau Puspa, kan Puspa normalinya itu kan ngekos juga ya, ngekos berarti ya? Iya, saya ngekos Bang, cuma gimana? Kalau ini aku jelasin dulu. Kalau ke kos itu sebelum ini ya pandemi corona ini biasanya pulang malam gitu. Nah, kalau harus pulang ke rumah kan mungkin nanti agak larut ya, jadi aku ngekos. Jadi ini berhubung pulangnya masih belum gelap, jadi bisa pulang ke rumah. Berarti karena dekat itu ya jaraknya ya. Iya, 30 sampai 40 menit. Kalau pas lagi rame 40 menit, tapi bisa 30 menit. Itu pulang pergi naik motor, naik ojek, atau naik mobil, naik apa, Pus? Naik motor Bang, soalnya harus lewat jalan-jalan kecil biar nggak rame. Wah, hebat berarti Mbak Puspa ini kuat sekali Pak Vetra ya, naik motor 45 menit sampai rumah bajunya nggak ada yang robek-robek gitu kan, nggak aman semuanya ya? Nggak, jadi gini, 45 menit berangkat dari kantor, nyampe rumah jomblo. Dari sampai kantor, udah nikah. Tapi ngomong-ngomong masalah jomblo nih, ini berdua udah punya pacar belum sih? Oh iya ini Mas Radit, coba aku penasaran nih. Pak Petra pengen tanya Mas Radit nih. Petra mah pura-pura nggak tahu nih. Saya sudah Bang, alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah sudah berjalan berapa lama sama pacar saya. Sayang sama pacar, Dit? Itu ini agak susah ya? Enggak, soalnya kan gini ya, kalau insan BPJS TK atau BP Jam Sostek ini kan kadang godaannya banyak, gaji sudah bener banget tuh. Bagus, orang tuh pasti berdatangan untuk suka gitu loh. Gimana Dit? Gimana lo mempertahankan antisipasinya tuh? Gimana Dit? Menolak godaan-godaannya tuh, Mas Adit. Bener. Nggak salah gitu, tapi gimana caranya kita nahan diri aja Bang. Karena saat kita ingin berpaling, coba dah ingat kita saat kita mendapatkan dia susah banget Bang dapetnya gitu, tapi pas kita udah sama-sama ya tinggal komitmen Bang, yang gimana caranya kita bisa bareng-bareng. Tapi nggak juga, karena belum ketemu aja di sana. Iya, kan jauh Sulawesi soalnya Bang, beda sama di Bandung kan. Iya, coba kalau ketemu di sono. Nah, kalau Mbak Puspa sendiri?
nggak mau pacaran deh Mbak, langsung nikah aja. Alhamdulillah loh ini loh. Iya. Nggak mau pacaran tapi Ini nikah. menarik nih Bang Petra nih untuk dikulik-kulik. Oke. Ini jadi buat kalian yang ingin tahu kondisinya seperti apa, pribadinya Puspa seperti apa, nanti kalian bisa like, komen di bawah itu ya, komen di bawah ini, nanti kalian bisa lihat bagaimana pribadinya Puspa, dan juga kalau kalian ingin nih mencoba untuk mengenal Puspa lebih dekat nih, kalian bisa hubungi Subwadi Production sebagai distributor Sebagai perantara ya. Oke. untuk mempermudah Diiklanin malah. Tapi Pus kok belum punya pacar, Pus? Iya, alasannya apa tuh Mbak? Iya. Kok bisa bertahan, maksudnya bisa bertahan dengan prinsip yang seperti itu. Oke. Salut loh. Hebat. Ya kalau kemarin-kemarin pernah sih pacaran, cuma kalau sekarang ya ada sih yang deket, cuma tuh kita emang komit, nggak yang pacaran harus gitu. Iya. Oke. Jadi dekat nih Bu Anggi, dekat, rapat, nikah. Itu kayaknya. Nah itu. Nah itu. Iya. Kayaknya nggak ada konsep pacaran. Jadi kalau mau serius, suruh langsung ke rumah Bang Petra untuk dinikahi. Oke. Karena laki-laki itu yang dipegangnya komitmennya, bukan hartanya. Seperti yang tadi dibilang Mas Adit kan? Iya. Komitmen katanya, ya nggak Mas Adit? Tapi kalau misalkan nih, Radit nih, Dit, kalau misalkan kondisi saat ini, tiba-tiba nih, Anggi kan nih jomblo nih, misalkan jomblo nih ya. Aduh, kenapa jadi bahasanya Bang Petra ya? Nah, misalkan gua tawarin nih Anggi nih teman gua nih jomblo lagi nyari suami. Kalau kondisi seperti ini lo lihat Anggi nih, mau nggak lo sama Anggi? Jangan dijawab Mas Adit, jangan. Iya. Cantik loh Dit. Oke. Gimana Dit? Ya kalau misalkan sekarang kan Bang, kondisinya saya kan sudah punya pacar Bang, saya juga menghargai perasaan wanita. Oh, baru bener Bang Petra. Oke. Sekarang gini, ternyata seorang Radit belum punya pacar. Ketemu dengan Anggi, sosok Anggi yang seperti ini, good looking gitu ya. Mau atau tidak, Radit? Ini kontennya udah beda nih kayaknya Bang. Nah ini menarik nih, karena ini yang ditunggu sama netizen tuh yang bagian ini nih. Karena yang lainnya... Wadaw. Jawab Dit, gue penasaran Dit. Saya malah ngiranya kayaknya Mbak Anggi nggak mau sama saya Bang. Mbak Petra jahat banget loh sampai Mas Adit bisa berasumsi sendiri kayak gitu kan. Oke, sekarang kita tanya Anggi. Kalau Anggi gimana? Okay. Kalau Anggi menilai seorang Radit dengan face yang seperti ini, kalau misalkan, anggaplah kita ini aneh-aneh aja, ketemu sama orang yang seperti ini, kira-kira mau nggak Anggi Saputri? Kayaknya sama jawaban sama Mas Adit deh. Kayak Mas Adit juga kayaknya nggak mau sama saya, kan saya kecicilan gini loh anaknya gitu kan. Riweh. Cari aman nih berdua nih ya, nggak mau. Cari aman. Bang, mereka berdua tuh sama-sama merendah Bang. Kayak cocok deh. Oke. Mbak Puspa jadi mendukung Bang Petra ya. Oke. Sekarang kita tanya Puspa kita tanya. Pus, kalau misalkan Radit ini kondisinya nggak jomblo. Kalau ketemu Radit nih dengan tampilan seperti ini, amburadul, acak adut seperti ini. Nah, kira-kira kalau Puspa nih mau nggak kira-kira mengenal lebih dekat seorang Raditya? Iya. Waduh, kerjain. Ya, kalau aku sih Bang, maksudnya nggak terlalu melihat cara fisikly ya. Kita ada nih yang ngejodohin. Oke lah, ini kenalan dulu. Kalau cocok ya udah lanjut. Oke, berarti satu kriteria dari Puspa not physically ya. Iya. Kalau Anggi gimana? Fisik oriented atau seperti apa Anggi? Kenapa jadi saya kan host Anda ya Pak Petra ya? Kenapa jadi nyerang saya? Jadi gini, jadi kenapa gua undang host gua ini karena beliau ini adalah seorang jomblowati yang saat ini menemukan punjaga cinta gitu kan. Jadi kita akan kemas obrolan kita ini lebih santuy lagi gitu. Kalau Anggi gimana? Kriterianya seperti apa Anggi? Lebih baik kita tanya Mas Radit sama Mbak Puspa, Bang Petra. Kan sekarang yang tamunya adalah, gestarnya adalah. Tapi jawab dulu. Nih. Jawab dulu. Mau atau tidak sama Radit? Kalau misalkan disuruh pilih. Yes atau tidak? Kita berteman kan ya Mas Radit ya? Enggak, kalau disuruh. Ini mah co-host nih, gampar juga nih lama-lama nih. Kalau suruh pilih, ya atau tidak?
pilih iya untuk kita membahas mereka berdua kan? Ya. Kehidupan mengulik. Oke, next. Udah pusing saya. Oke, next. Oke. Puspa, ini menarik nih, Pus. Puspa sama Radit itu adalah OJT 2019 yang saat ini masih OJT. Coba cerita sedikit dong selama menjalani pekerjaan selama berapa bulan ini, atau udah 4 bulan ya kalau nggak salah, 4 bulan 5 bulanan ya? Betul? Lebih ya, 7 bulan. 7 bulan. Oke. Selama 7 bulan sudah meniti pekerjaan atau meniti karir di BP Jam Sostek, apa yang kalian rasakan? Dari Puspa dulu. Kalau aku tentunya benar-benar challenge baru ya, Bang. Soalnya dulu waktu OPK nih, kan kayak momok gitu ya, kalau dijelasin artis, kalian harus bisa semuanya, harus ngerjain semuanya, terus satu kantor cuma ada 5 orang. Nah, kan aku belum pernah tahu tuh KCP. Terus kalau ditanya siapa di sini mau jadi artis, gak ada yang angkat tangan, kayaknya berat gitu jadi artis. Nah, terus waktu di hari pengumuman itu aku buka, waduh artis gimana nih? Akhirnya terus makin kesini di jalannya juga enjoy sih, meskipun ya tentunya pekerjaan pasti berlipat-lipat ya, Bang. Ya. Nggak cuma kita kerjain kerja sendiri, enggak, tapi emang harus bisa ngerjain semuanya kalau di. Oke, berarti keuntungan dari artis itu serba bisa dan apa aja dikerjakan, dan itu benar-benar kaya akan ilmu dan pengetahuannya ya. Gokil. Betul, Pus, seperti itu ya. Halo, ini jaringan siapa nih yang mati nih? Halo? Cek. Halo? Iya, cek. Oke. Ya, berarti di artis itu pengalamannya harus serba bisa dan serba, maksudnya dikerjakan, dan itu kayaknya suatu keuntungan ya kalau seorang artis itu di daerah ya, Pus ya? Iya, benar banget. Di sini aku emang benar-benar bersyukur ya, Bang Mas, diamanahkan sebagai posisi AR perintis. Karena emang di OJT kan kita emang harus banyak-banyak belajar. Nah, di sini benar-benar aku dibimbing sama senior, sama pimpinan itu tentang semua hal di KCP itu. Oke. Jadi multi talent, multitasking gitu ya, Mbak Puspa ya? Karena semua hal dicobain, semua hal dipelajari, jadi hal-hal baru. Iya. Jadi nggak cuma di bidang AR aja, enggak, harus bidang pelayanan juga, bidang keasipan juga. Oke. Sekarang nih, Radit kan basicnya IT, diterima di bidang IT kan inline nih dengan backgroundnya ya. Gimana nih kesan pesannya atau gimana pengalamannya bekerja 7 bulan di BP Jam Sostek? Oke Bang, baik Bang. Jadi pengalaman saya di sini sebenarnya saya jadikan sebagai pembelajaran sih Bang. Kenapa? Karena saya rasa untuk seorang cakar itu sebetulnya tuh dia di cabang. Kenapa di cabang? Menurut saya itu pengalaman banyak banget. Kenapa? Karena kita pertama menghadapi customer atau peserta. Kita juga tahu prosesnya seperti apa sih, kalau di keuangan klaimnya seperti apa gitu. Kita juga tahu di bidang umum dan juga mungkin kita banyak hal tentang sosialisasi. Nah, menurut saya ini adalah salah satu poin plusnya kita di cabang. Kita lebih tahu proses bisnis. Mungkin suatu saat nanti kita punya kesempatan untuk naik di ranah kantor wilayah atau di pusat, setidaknya kita sudah siap karena kita sudah pakai tempat yang paling di bawahnya dulu nih gitu. Apalagi kalau di KCP menurut saya bagus banget. Karena kita tuh kekeluarganya lebih kuat. Karena kan kalau nggak salah KCP itu cuma 5 orang ya maksimal, atau 4 orang gitu kan. Iya. Menurut saya itu keren banget sih. 5 orang. Iya. 5 orang ya di KCP ya. Kalau di Puspa berapa orang totalnya? Kalau yang karyawan BP Jam Sostek ada 5, outsourcing ada 2. Oke. Oh iya. Cocok. Nah, aku penasaran deh sama Mas Radit, kan tadi bilang itu melayani peserta klaim khususnya. Apa di sana juga Mas Radit menerima tamu yang klaim JHT atau seperti apa, Mas? Jadi karena aku di sini dipercaya sebagai PMTI,
sebenarnya waktu pertama kali datang diminta untuk rolling nih Mbak. Jadi disuruh kepesertaan, disuruh pelayanan, tetapi mungkin karena waktunya juga kurang dan waktu itu memang banyak trouble di TI, jadi lebih banyak dibantukan di TI dan juga umum untuk pembelian aset. Seperti waktu itu kan pindah kantor baru, jadi saya banyak tuh buat merekomendasikan merek-merek yang berbau TI lah. Seperti server, seperti wifi, atau apapun gitu. Jadi lebih banyak ke umum sama TI sih Mbak. Untuk kepesertaannya paling saya sosialisasi BPJS TKU. Nah, tapi untuk pelayanan sejujurnya belum pernah. Belum pernah ya? Oke. Saya sering lihat. Ya, tapi Puspa sama Radit ini dua-duanya di KCP ya? Betul ya? Radit di cabang kayaknya sih, Dit. Kalau saya kebetulan di cabang. Oke. Iya. Cabang, berarti Mbak Puspa yang di KCP. Iya. Iya, benar Mbak. Oke, ini selanjutnya kita akan lebih detail lagi terkait masalah kondisi saat ini yang mungkin banyak orang, tadi kita udah bahas masalah pulang kampung, mudik nih. Kondisi saat ini kan yang menuntut kita tuh kerja di rumah gitu loh. Kalian kan sebagai anak angkatan baru nih, pasti kaget nih. Tiba-tiba OJT lah langsung kerja di rumah. Apa respon kalian dengan adanya kebijakan WFA? Sebagian yang di rumah ada di kantor rumah atau ataukah kalian udah full di rumah semua? Coba dari Puspa dulu. Kalau aku kemarin waktu mulai WFA pertama itu kita bagi 2 shift Bang. Jadi 2 minggu pertama WFA, ada yang WFA, ada yang WAO, kayak gitu. Itu tiap 2 minggu ya pergantiannya. Terus kemarin Senin kemarin sudah mulai ganti sehari WFA, sehari WAO. Oke. Nyaman nggak sih Mbak Puspa? Aku mau nanya Mbak Puspa dulu, Mbak Petra. Kalau ditanya pilih mana nih? Pilih kerja di rumah atau kerja di kantor? Itu lebih nyaman dan lebih enak yang mana tuh? Kalau Mbak Puspa sendiri? Benar. Masing-masing ada kurang lebihnya ya Mbak. Kalau WFH itu satu emang kita kerja fleksibel ya, maksudnya nggak terpaku, mulai bisa presensi dari subuh bisa, terus ngecek laporan monitoring itu dari abis sahur juga bisa kayak gitu. Nah tapi kalau di kantor itu pastinya kita lebih fokus. Berarti aku di rumah nih dikit-dikit orang tua pasti, Dek, coba deh, bantuin sini deh, bentar deh, kayak gitu. Kalau di rumah ya. Terus kalau emang ada sesuatu yang urgent, pas kita WFH di rumah, ada peserta yang harus kita ketemui, nah harus diundur waktu kita WAO, kayak gitu sih. Tapi sejauh ini, kita udah mulai nyaman-nyaman aja, peserta juga udah mulai adaptasi ya dengan sistem lapak asik, kemudian kita kalau ada sosialisasi baik kayak gini, virtual meeting kayak gini. Oke. Kalau Radit gimana Dit? Kondisi saat ini di sana WFA sebagian atau seperti apa dan gimana? Suka lebih suka di WFA atau WAO gitu? Oke. Jadi di kantor cabang Sulawesi Barat ini melakukan 2 sistem. Yang pertama kemarin 2 minggu. Nah, tapi untuk hari ini 1 hari. Jadi saya masuk nih hari ini, besok saya libur, saya WFH. Dan besok masuk gitu. Cuman saya setuju banget sama yang dikasih tahu sama Mbak Puspa, ada plus minusnya. Kalau kita di kosan atau WFH, kita bisa istirahat. Kita bisa yang namanya bersih-bersih kosan atau yang bukan hobi kita baca buku, kita atau kita belajar sesuatu hal yang baru, itu plusnya. Minusnya kita bosan dan juga apalagi saya internet di sini kurang bagus sebenarnya. Curhat banget loh. Jadi makin bosan ya. Iya. Itu minusnya. Tapi kalau plusnya saat kita tidak WFH atau di kantor itu enak. Kenapa? Pertama, internet terjamin karena kecepatannya juga lebih stabil. Yang kedua, kerjaan juga lebih enak karena kita ada kerjaan, nggak bosan. Tapi kadang-kadang gitu sering pengen istirahat juga, pengen kayak anak-anak yang WFH nih, gitu, bisa tiduran, bisa istirahat. Ada plus minusnya sih, setuju banget sama Mbak. Oke.
Berarti kalau bisa disimpulkan nih sama saya ya, bahwa mau kerja di rumah, mau kerja di kantor, itu sama aja sebenarnya, tapi dengan kondisi yang berbeda aja. Namun tetap hal tersebut tidak mengurangi semangat kalian nih, semangat kita semua nih, termasuk saya juga nih, sebagai insan BP Jam Sostek untuk memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan kinerja yang optimal, dan tentunya kita juga memberikan hasil kontribusi yang maksimal dari apa yang kita lakukan. Gitu ya Bu Anggi ya. Bener banget Pak Petra. Pak Petra mau satu lagi dong pertanyaan, boleh nggak nih? Oke. Aku mau nanya sama Mbak Puspa. Mbak Puspa sendiri itu pernah nggak sih melayani tamu atau melayani klaim gitu, menerima klaim kalau di sana, kalau di KCP? Tiap hari. Jadi kalau di KCP pagi aku bantu terima klaim. Nah nanti kalau emang aku ada jadwal sosialisasi di luar, mungkin jam 10, jam 11 itu baru aku berangkat keluar. Kayak gitu. Di saat ini meskipun di saat pandemi gini aku tetap bantu itu klaim online lapak asik sambil tetap koordinasi sama peserta. Oke, berarti tetap melayani sepenuh hati juga ya. Luar biasa. Mantap. Ya. Jadi ngerjain lapak asik iya, pembinaan perusahaan iya, terus juga sosialisasi juga iya. Luar biasa. Radit ngapain? Mas Radit kayaknya nih yang nggak ngapa-ngapain nih Pak Petra. Oke, ini sebagai penutup nih sesi episode kita kali ini, kita akan bermain games karena games ini merefleksikan otak kita dari kejenuhan di rumah, dari penatan dari pekerjaan. Nah, ini mudah-mudahan dengan games ini kita bisa menghibur satu sama lain. Oke. Gamesnya namanya tebak-tebakan santuy tapi menggila gitu ya. Jadi bisa jawaban yang normal, bisa jawabannya gila gitu. Oke. Jadi nanti gua sama Anggi akan memberikan pertanyaan ke kalian berdua sebagai OJT yang baru nih. Kalau orang kan mengospek anak baru kan dengan hal-hal pelonco apa gitu, tapi kami dengan pernyataan dan dengan pertanyaan yang mendidik nih. Mudah-mudahan mendidik yang ya. Pakai logika ya. Pakai logika. Oke. Pertanyaan pertama dari gua dulu ya, Anggi ya. Oke, ini analogi. Kalian harus fokus lihat nih ya, lihat. Ini oke. Jangan lupakan orang ketiga. Nih, kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Oke ya? Jangan lupakan orang ketiga. Oke. Orang pertama, Radit. Orang kedua, Anggi. Oke. Orang ketiga siapa? Puspa, jawab. Orang ketiga Bang Petra. Betul. Good. Sekarang Radit. Radit kita kasih pertanyaan si Radit. Mampus lu, Dit. Pusing. Ini nanya aku nih sekarang nih. Enggak, pertanyaan yang sama. Tanyaan dulu ke Radit nih. Oke. Puspa keep dulu, tahan dulu. Oke. Radit, jawab pertanyaannya. Orang pertama Anggi. Orang kedua Puspa. Orang ketiga siapa? Lama ya Mas Radit ya? Siapa ya? Orang ketiga. Mungkin gak salah, mana ada. Coba lo mikir lagi logika lo dah. Tadi Puspa menjawab satu kali pertanyaan, jawab selesai. Cepet loh dia jawabnya Mas. Iya. Coba. Aduh. Pertama Anggi. Fokus. Ya, pertama Anggi, kedua Puspa, orang ketiga siapa? Coba jawab Dit, cepat Dit. Logika lo di mana nih? Apa sih? Orang ketiga saya mungkin. Ya salah. Gimana sih? Kok pakai mungkin sih? Pakai mungkin. Nggak diragukan lagi, penempatannya jauh Pak Petra. Iya, wajar lo di sana, Dit. Wajar. Oke, ganti pertanyaan dah. Radit gak fokus. Oke, Nggi, kasih pertanyaan Nggi. Oke, aku ya. Aku mau nanya, ini agak sedikit matematika nih. Ke siapa nih? Jadi, waduh. Pertanyaannya sama, cuman yang jawab nanti Mbak Puspa dulu, baru Mas Radit. Pertanyaannya sama tapi. Oke. Tapi Pak Petra kalau tahu mau jawab juga boleh. Enggak, saya nggak usah jawab. Oh, nggak usah jawab. Saya nggak tahu jawabannya. Nih. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 buah telur, berapa waktu yang dibutuhkan jika merebus 5 buah telur? 50 menit. Okay. Berapa? Puspa, berapa? 50 menit, Mbak. 50 menit. Oke. Mas Radit?
Sorry Mbak, putus-putus. Lo mah alasan lo mah pantes lo mah. Ya nggak bisa jawab kayak ini. Lo Oke, aku ulangin ya pertanyaannya. ulang. Oke, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 buah butir telur, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 5 buah butir telur? 50 menit. Nah, Puspa Oke. 50 menit. Tadit. Ya 50 menit. Aduh, coba Pak Petra bisa jawab nggak? Tetap 10 menit karena semua Wih. dimasak Oh, iya secara benar. bersama. Oh iya. Gimana sih? Mantap. Berarti nggak salah Pak Petra penempatannya itu ya? Mencerminkan nggak? Oh enggak ya? Nggak ada kayak- Bercanda Iya, loh. Bercanda. Oke. Oh iya bener ya. Iya. Gimana sih, Pus? Aduh, bisa. Fokus. Oh iya bener. Iya. Oh iya bener. Oke. Lanjut nggak nih Pak Petra? Lanjut jangan. Lanjut. Pertanyaannya kasih lagi, Nggi. Pak Petra dulu deh. Oke, Lanjut, nih, terus lagi, Mas. nih pertanyaan nih ya. Ya, ini pertanyaan masalah usia nih, usia. Usia saya, Vetra, itu 10 tahun. Usia Anggi itu setengah dari usia saya. Ya kan? Nah, di saat saya usianya 30 tahun, saya sudah keluar dari pekerjaan, resign. Usia Anggi berapa? 15. Oke, 15 tahun. 15. Oke. Sama, dua-duanya sama 15 tahun. Mungkin Bu Anggi bisa jawab. Awas nih kalau salah juga lo gua. Coba ulangin dulu. Kalau kos nggak boleh dikasih pertanyaan, Bang. Oh iya. Nggak boleh Oke. jawab. Kan Iya, kasih iya. pertanyaan. Tapi Jangan, double coba job. jawab deh, coba jawab. Lo jawab juga. Ya minta double job. Jangan, nggak boleh. Oke. Ulangi fokus ya. Ulangin. Ya, di saat usia gua 10 tahun, Anggi setengahnya, berarti 5 tahun kan. Nah, di saat usia 30 tahun gua berhenti bekerja nih. Gua cairkan jaminan hari tua dong, ya kan? Nah, tiba-tiba di usia yang sama, Anggi berapa? Usianya? 20 tahun. Dodol. Setengahnya berapa setengahnya, Wai? Sepertiga. Setengah dari mana sih ini? Setengah dari 30 ya? Iya. 15. Iya. Jawabannya sama ya. Jawabannya sama ya, 15 semua ya. Oke, terus? Oke, jawaban kalian salah semua. Nah, terus? Berapa Bang Bang? Lah, di saat 10 tahun, usia Anggi 5 tahun. Selisihnya berapa tahun tuh? Iya benar. 5. Iya, kalau di saat 30, usia Anggi harusnya berapa? 25. Iya itu. Gimana sih? Oh iya